Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosa Angelina Sugianta dengan NPM 220908123. Aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta akan membahas tentang seksualitas. Nah, pembahasan seksualitas kali ini untuk menyanggupi ujian akhir semester di Prodi Ilmu Komunikasi aku. Selamat menyaksikan. Oke, jadi karena kita akan membahas seksualitas, pertama-tama aku bakal kenalin materi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, apa itu seksualitas? Yang kedua, kaitan agama dengan seksualitas itu apa sih? 3, apa itu seks bebas? 4, dampak seks bebas sendiri. 5, alat kontrasepsi. Dan 6, paham tentang feminisme. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan bahas apa itu seksualitas. Seksualitas apa sih? Jadi, seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat manusia. Seksualitas biasa dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, agama, dan juga spiritual. Oke, simak lanjutnya. Nah, apa sih hubungan agama dengan seksualitas itu sendiri? Hubungan agama dengan seksualitas, jadi menurut agama, seks adalah pemberian Allah kepada manusia. Tetapi, Allah memberi seks hanya diperbolehkan bagi manusia yang sudah menikah, sebab penggunaan seks di luar pernikahan merupakan tindakan yang menentang ketetapan Allah dan kerajaan Allah. Dan itu dianggap berdosa. Mulai dari sini, aku bakal bahas pakai video, disimak ya. Namun, seks bebas itu berdosa. Mau lihat kelanjutannya? Simak ya. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang seks bebas. Seks bebas yaitu segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dan dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Aku akan menjelaskan pandangan Gereja Katolik terhadap seksualitas. Hubungan seksual pranikah adalah perbuatan yang dilarang oleh gereja. Sikap Gereja Katolik menolak dan melarang keras hubungan seksual di luar nikah bertujuan demi menghargai martabat manusia yang jauh lebih tinggi dari segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi jika ada hubungan seksual di luar pernikahan, gereja melarangnya dan menganggap itu dosa. Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa seks hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan. Di luar pernikahan itu sudah melanggar ketetapan Allah atau berdosa. Penyebab dari seks bebas sendiri ada 1. Kurangnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pergaulan yang salah dan mengarah ke hal-hal yang negatif. 3. Kurangnya edukasi tentang bahaya dari seks bebas dalam pergaulan remaja oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya. 4. Kurangnya perhatian keluarga termasuk orang tua. Dan 5. Penyalahgunaan media sosial yang menyimpang juga bisa menyebabkan adanya seks bebas. Dari aspek seksualitas sendiri juga menyangkut dengan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kontrasepsi bekerja dengan cara mempengaruhi level hormon alami dalam tubuh seperti hormon estrogen dan progesteron sehingga ovulasi tidak terjadi. Fungsi dari alat kontrasepsi ini yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko tindakan aborsi, dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Nah, aku akan menjelaskan tentang feminisme. Secara etimologis, feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Feminisme sendiri merupakan rangkaian dari gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak wanita, membangun dan menetapkan kesetaraan gender di segala aspek. Feminisme hadir untuk mengubah dan melawan patriarki untuk membuat perempuan dan gender non-maskulin lainnya diakui sebagai manusia seutuhnya dan mendapatkan hak sesungguhnya tanpa memandang gender. Nah, kenapa aku bahas tentang feminisme? Karena maraknya sekarang perempuan dan laki-laki dipandang dari kesetaraan gendernya. Yang memprihatinkan, perempuan sekarang
malah dipandang rendah daripada laki-laki. Nah, tujuan dari feminisme sendiri yaitu membangun kepercayaan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan hak yang sesungguhnya dan dipandang setara tanpa harus memandang gender manapun. Ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan merupakan dosa dan dilarang oleh Tuhan. Janganlah berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan, karena sejatinya itu adalah dosa dan dilarang oleh Tuhan. Karena selain dosa dari hubungan seksual di luar pernikahan, kita juga telah melanggar HAM, di mana kita ada aborsi atau menunda kelahiran. Nah, tapi kesimpulannya nggak cuma sampai itu aja. Dari sini kita bisa simpulin bahwa hubungan seksual di luar pernikahan memanglah tidak disarankan dan itu memang berdosa. Tetapi untuk kesimpulan feminisme, tadi gerakan untuk menjunjung martabat dan harga diri perempuan itu juga sangat penting. Dari sini kita lihat dan begitu, dan dengan ada feminisme, kita jadi bisa menjunjung tinggi hak dan martabatnya seorang perempuan. Tidak hanya laki-laki yang dipandang tinggi, dan begitu kita bisa memandang kesetaraan gender itu. Maka dari itu, dari segala aspek apapun dan atas apapun, martabat dan hak perempuan seharusnya memang harus dijunjung tinggi tanpa dipandang kesetaraan gendernya. Oleh karena itu, janganlah pandang martabat dan gender perempuan itu rendah, karena kita harus memandang gender itu dengan setara, karena Tuhan melarang manusia yang membedakan dari gendernya. Tuhan memandang bahwa gender kita itu sama dan setara. Selain itu, pentingnya untuk kita berhubungan sehat bersama pasangan juga dapat mencegah adanya seks bebas yang dapat terjadi. Dan begitu, kita juga menghargai kehendak Tuhan untuk beranak cucu, namun dalam segi yang baik. Oke, reminder dari aku nih ya, buat kalian semua, jangan sampai ada yang berhubungan seksual, jangan lakuin hubungan seksual. Tuhan ingin para manusianya menaati Dia yang menciptakan. Dan kita sebagai manusia juga harus berbuat baik. Sekian dari aku, terima kasih. Bye-bye. Thank you for listening, and God bless you. Bye-bye.